Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmadeli Mintaito Hasibuan, NIM 0201 183133 dari AS 5B. Mata kuliah Mediasi Hukum Keluarga, dosen pengampu Khairul Mufti Rambe. Saya dari kelompok 3 membahas tentang keluarga sebagai sistem. Yang pertama, definisi keluarga. Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, mempunyai peran masing-masing, dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, anak, ayah, kakak, dan adik. Selanjutnya, menurut para ahli Reisner mendefinisikan bahwa keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, adik, kakak, kakek, dan nenek. Yang kedua, menurut Gillis, keluarga adalah sebagaimana sebuah kesatuan kompleks dengan atribut yang dimilikinya, tetapi terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing mempunyai arti sebagaimana unit individu. Yang ketiga, menurut Duval, keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan budaya umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota. Yang kedua, keberfungsian keluarga. Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial, karena keluarga merupakan sumber bagi kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungannya masyarakat dari generasi ke generasi. Keberfungsian keluarga dapat dinilai dari tingkat kelentingan atau kekekuhan keluarga yang menghadapi berbagai keuntungan. Yang pertama, kelentingan keluarga. Di tengah zaman yang penuh dengan pergolakan, perubahan pesat yang terbagi ketidakpastian keluarga kian menghadapi tantangan yang berat. Agar keluarga menjadi faktor yang signifikan dan berperan positif bagi masyarakat, maka keluarga harus memiliki kelentingan dalam menghadapi tantangan zaman. Keterampilan yang menjadi elemen dari komunikasi yang baik adalah keterampilan berbicara, mendengar, mengungkapkan diri, memperjelas pesan, menyambungkan jejak, menghargai, dan menghormati. 3 aspek komunikasi yang terkunci bagi kelentingan keluarga adalah: 1. Kemampuan memperjelas pesan yang memungkinkan anggota keluarga yang memperjelas situasi krisis. Yang kedua, kemampuan untuk mengungkapkan perasaan yang memungkinkan anggota keluarga untuk berbagi, saling berempati, berinteraksi secara menyenangkan, bertanggung jawab terhadap masing-masing peran dan perilakunya. Yang ketiga, kesediaan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah sehingga berat sama dipikul dan ringan sama dijinjin. Yang kedua, kekukuhan keluarga. Kekukuhan keluarga merupakan kualitas relasi dalam keluarga yang memberikan sumbangan bagi kesehatan emosi dan kesejahteraan keluarga. 1. Memiliki komitmen. Yang kedua,
Terdapat kesediaan untuk mengungkapkan observasi. Setiap orang menginginkan apa yang dilakukannya diakui dan dihargai, karena penghargaan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, terdapat waktu untuk berkumpul bersama. Yang keempat, mengembangkan spiritualisme. Yang kelima, menyelesaikan konflik serta menghadapi tekanan dan krisis dengan efektif. Yang keenam, memiliki ritme. Keluarga yang kukuh memiliki rutinitas, kebiasaan dan tradisi yang memberikan arahan, makna, dan struktur terhadap menggalinya kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bagian 3, teori sistem keluarga. Struktur keluarga adalah serangkaian tuntutan fungsional tidak terlihat mengorganisasi cara-cara anggota keluarga dan dalam berinteraksi. Pergaulan transaksi membentuk pola bagaimana, kapan, dan dengan siapa berelasi, dan pola tersebut mengokong sistem. Jadi, menurut teori Islam, keluarga dianggap sebagai sebuah sistem yang memiliki bagian-bagian yang berhubungan dan saling berkaitan. Menurut Randall, mengungkapkan bahwa keluarga sebagai sebuah sistem memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, keseluruhan, yaitu memahami keluarga tidak dapat dilakukan tanpa memahaminya sebagai sebuah keseluruhan dalam pendekatan keluarga sebagai sistem. Perhatikan utama justru diberikan pada bagaimana kehidupan keluarga, baru kemudian memberikan fokus pada individu tersebut. Yang kedua, struktur. Suatu kehidupan keluarga berlangsung berdasarkan suatu struktur. Misalnya, pola interaksi antara anggota keluarga yang menentukan apa yang terjadi di dalam keluarga. Yang ketiga, tujuan. Setiap keluarga memiliki tujuan yang mereka raih, tetapi untuk mengungkapkan tujuan mereka ini, seseorang peneliti atau teoris perlu memiliki keterampilan observasi dari satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Salah satu efektivitas percapaian tujuan suatu keluarga yang tergantung beberapa besar sumbangan masing-masing anggota keluarga terhadap upaya percapaian tujuan. Selanjutnya, keseimbangan. Sebuah sepeda motor sebagai sebuah sistem yang tertutup dan mekanistik mungkin suatu saat dapat mogok karena kehabisan bensin. Untuk membuatnya berjalan lagi, kita tidak perlu bersusah-susah, cukup mengisi tangki bensinnya. Tidak demikian halnya dengan keluarga yang merupakan sistem terbuka yang bersifat dinamis. Dalam menggapai tujuan, keluarga akan menghadapi situasi dan kondisi di luar dirinya yang berubah dan berkembang. Kelembaman. Selain berusaha mencapai keseimbangan dengan berbagai perubahan situasi dan kondisi, keluarga yang mempertahankan aturan dan menjaga kelangsungan kehidupan sehari-hari agar berlangsung dengan baik. Yang selanjutnya, batas-batas. Setiap sistem-sistem memiliki batas-batas terluarnya yang membuatnya berpisah atau berbeda dengan sistem yang lain. Batas-batas ini muncul manakala dua atau lebih sistem atau subsistem bertemu, berinteraksi, dan bersama-sama. Beberapa sistem memiliki batas-batas yang kukuh dan kuku, sementara yang lainnya mungkin memiliki batas-batas yang mudah tembus. Apabila batas-batasnya mudah tembus, berarti keluarga memiliki batas-batas yang rapat. Yang tidak rapat. Pada kenyataan dan keluarga yang batas-batasnya sangat mudah tembus seperti saringan, sementara keluarga yang lain sangat protektif dan sulit ditembus seperti
dinding-dinding istana. Selanjutnya, subsistem. Di dalam keluarga terdapat unit-unit subsistem. Masing-masing subsistem pasangan suami istri, subsistem relasi orang tua anak, sistem peran orang tua salah satu tugas utama, dan subsistem keluarga adalah menjaga batas-batas kekeluargaan. Pendekatan teori sistem memandang keluarga sebagai kelompok yang memiliki sistem hierarki, yang artinya bahwa terdapat subsistem yang membuat kualitas keluarga ditentukan dan saling mempengaruhi antara bagian di dalam keluarga apabila terjadi secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung dapat berupa pengaruh satu pihak terhadap hubungan dua pihak yang lain, atau pengaruh hubungan dua pihak terhadap pihak yang lain. Dengan pendekatan teori sistem, para peneliti dan terapis keluarga akan memberikan fokus perhatian pada tindakan yang dapat dilakukan dalam menanggapi suatu peristiwa daripada memperhatikan penyebab suatu peristiwa. Jadi, kesimpulan makalah kami ialah keluarga adalah suatu kehidupan yang kecil namun sangat penting. Teori dan penjabaran yang telah dipaparkan pada makalah ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki kompleksivitas, harus dipahami dengan jelas dan mendapatkan pemahaman yang jelas untuk memahami konflik pada keluarga. Dan keluarga saling mempengaruhi satu sama lain, saling mengingatkan, karena sebuah keluarga harus ada dukungan satu sama lain dalam kelangsungan hidup. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.